Keberadaan orang pendek atau orang bunian masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Sumatera. Orang bunian ini diyakini tinggal di pedalaman hutan belantara yang tidak terjamah oleh manusia. Legenda orang bunian berkembang di wilayah yang berdekatan dengan rimba belantara. Konon, orang bunian ini cenderung pemalu dan selalu menghindari manusia. Di kaki Gunung Kerinci, Jambi, kisah orang bunian melegenda. Banyak warga di daerah ini mengaku pernah melihat makhluk yang diceritakan memiliki kaki terbalik. Meski banyak yang percaya bahwa makhluk ini benar-benar ada, nyatanya belum ada satu orang pun yang berhasil mengabadikan penampakan makhluk bunian tersebut. Kuatnya legenda orang bunian di kawasan Kerinci membuat para peneliti dari luar negeri penasaran. Banyak dari mereka yang datang ke Sumatera untuk mencari keberadaan orang bunian. Dan salah satu peneliti yang paling terkenal adalah Debbie Marty. Ia menghabiskan belasan tahun hidupnya sejak 1994 untuk mencari keberadaan orang bunian di Kerinci. Selain itu, di kawasan Kerinci ada seorang budayawan yang mengaku pernah bertemu dengan orang bunian. Namanya Zakaria. Saat itu, waktu subuh, Zakaria berniat buang air sekalian mengambil wudhu di sebuah sungai, tepatnya di pedalaman Kerinci. Kemudian, di tengah gemericik sungai, tiba-tiba dia melihat sosok makhluk penuh bulu. Makhluk ini tampak gemuk seperti King Kong dan berbulu lebat dengan matanya yang menyala-nyala. Setelah mengamati beberapa saat, Zakaria berpikir untuk mengabadikan pertemuannya dengan orang bunian. Ia pun bergegas kembali ke tenda untuk mengambil kamera. Namun sayangnya, saat Zakaria kembali, makhluk itu sudah menghilang entah kemana. Sebagai budayawan yang pernah melihat orang bunian, Zakaria tentu berkali-kali diajak oleh Debbie, sang peneliti, untuk mencari keberadaan makhluk misterius itu. Namun hasilnya selalu nihil. Menurut Zakaria, cerita orang bunian sudah muncul sejak ia kecil. Ada yang mempercayai kalau bertemu dengan orang bunian maka akan dapat keberuntungan, karena orang bunian ini membawa keberuntungan. Kemudian pada tahun 2013, Zakaria juga kembali diajak oleh peneliti asal Australia untuk mencari orang bunian. Pencarian pun diperluas di kawasan Kerinci, di antaranya area Taman Nasional yang termasuk Kabupaten Marangin, bahkan hingga perbatasan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dari pencarian itu, Zakaria percaya orang bunian hanya bisa terlihat secara tiba-tiba. Namun jika sengaja dicari, orang bunian tak akan terlihat, kata Zakaria. Hampir 20 tahun mencari, Zakaria hanya bisa melihat tanpa mendapatkan dokumentasi gambar maupun video. Ia mengaku hanya berhasil mendokumentasikan sejumlah jejak kaki orang bunian dengan ukuran antara 25 sampai 30 cm. Selain itu juga ada kotoran yang dipercayai sebagai kotoran orang bunian. Bentuknya kecil-kecil seperti biji jagung. Zakaria menuturkan orang bunian ternyata tidak memiliki kaki terbalik seperti yang dipercaya banyak orang. Makhluk ini berjalan maju seperti hewan pada umumnya. Baru kalau ketemu manusia, orang bunian akan berjalan mundur, mungkin untuk menghilangkan jejak, kata Zakaria. Dari hasil pencariannya itu, orang bunian memiliki tinggi badan rata-rata sekitar 80 cm, terkesan mirip King Kong. Tangan orang bunian terlihat panjang lebih dari lutut. Makhluk ini bukan jenis hewan yang suka berkelompok. Ini didasarkan dari beberapa kali perjumpaan Zakaria yang kerap melihat orang bunian berjalan sendiri atau berdua saja. Sementara cara makannya juga unik. Orang bunian suka makan dengan cara berbaring. Zakaria menuturkan dia pernah melihat orang bunian makan ayam sambil berbaring. Tangannya memegang ayam, sementara kakinya mencabik-cabik tubuh ayam. Di sisi lain, meskipun puluhan peneliti datang dan pergi, namun tidak ada satu orang pun yang berhasil mendokumentasikan orang bunian. Sejak 1995, Flora Fauna Indonesia atau FFI sudah melakukan pencarian, namun tak satu pun fisik maupun jejak yang berhasil diabadikan, termasuk oleh sekitar 40 kamera trap yang dipasang Balai Taman Nasional Kerinci di wilayah Jambi. Yang terekam oleh kamera pengintai hanya hewan-hewan liar seperti harimau, babi hutan, dan hewan lainnya. Juga sekelompok warga yang sedang mencari rotan di hutan. Debbie Marty mengungkapkan kepada sejumlah media, ia mengaku
mendengar cerita orang Bunian sejak 1989 saat melakukan kunjungan wisata ke Kerinci. Kemudian, Debbie pun kembali melakukan kunjungan pada 1993 untuk mendalami informasi akan keberadaan orang Bunian. Perempuan berkewarganegaraan Inggris itu mengaku melakukan penelitian di hampir semua kabupaten di wilayah Taman Nasional Kerinci hingga ke Pasaman di Provinsi Sumatera Utara. Namun fokus area penelitiannya ada di Kabupaten Marangin dan Kerinci Jambi yang terletak di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, dan pesisir selatan Sumatera Barat. Debbie mengaku orang Bunian ini merupakan primata besar, agak mirip dengan orang utan, tapi bukan orang utan karena berwarna kuning, kemerahan, atau coklat. Menariknya, lanjut warga negara Inggris ini, orang Bunian memerlukan habitat khusus. Berdasarkan penelitiannya, tidak semua kawasan Taman Nasional merupakan habitat bagi orang Bunian. Kemungkinan besar habitat secara alam adalah perbukitan rendah, bukan pegunungan. Kalaupun ada laporan mereka di pegunungan, kemungkinan hanya lewat saja, kata Debbie. Menurut dia, pada tahun 1990-an, teknologi pemeriksaan DNA masih terbatas dan mahal. Jika saja teknologi tersebut seperti sekarang, mungkin bukti ilmiah keberadaan jenis ini bisa didapatkan. Lantas, apakah orang Bunian hanya sekedar mitos atau benar-benar nyata? Sepertinya Debbie perlu melakukan penelitian kembali untuk membuktikan keberadaan makhluk legenda di Kerinci ini. Sementara itu, di Gunung Sago, Sumatera Barat, masyarakat setempat menyebut orang pendek dengan sebutan anak goteh. Ada juga yang menyebutnya bigau. Nah, kalau kita kembali di tahun 1930-an, perburuan terhadap manusia pendek pernah terjadi. Bahkan orang kerdil dikabarkan pernah tertembak di Pasar Pengarayan, Rokan Hulu, Riau. Perburuan terhadap manusia pendek dipicu oleh ambisi bangsa Eropa untuk kepentingan ilmiah. Mereka ingin sekali memperoleh contoh makhluk tersebut. Seorang warga menuturkan masyarakat di kampungnya percaya cerita manusia bertubuh pendek, tepatnya di Balimbing, Kota Padang, Sumatera Barat. Biasanya orang pendek disebut Bunian. Sementara itu, menurut dosen dan peneliti dari Universitas Leiden, Suryadi Sunuri, banyak nama yang diberikan kepada orang pendek, misalnya Leco dan anak Ote. Sebagian penduduk lokal di Sumatera mengkategorikan orang pendek ini sejenis binatang. Leco ini semacam makhluk yang hampir menyerupai manusia. Begitu kata sebagian penduduk lokal Sumatera. Suryadi menjelaskan para ilmuwan Eropa dari Belgia pernah mau membayar uang senilai 100.000, angka yang sangat besar untuk masa itu. Diketahui, Museum Gedang Arca di Amerika Serikat pernah membeli tubuh orang pendek tersebut dengan harga $1 juta. Iming-iming uang yang dijanjikan oleh ilmuwan Eropa banyak mendorong penduduk lokal untuk berburu orang pendek atau orang Bunian. Karena saat itu dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidup spesies ini, maka otoritas kolonial Belanda pada masa itu melarang melanjutkan perburuan terhadap orang pendek atau orang Bunian. Keingintahuan ilmuwan Eropa yang begitu tinggi terhadap orang Bunian ini terus berlanjut sampai sekarang. Namun, keadaannya berbeda dengan di tanah air sendiri. Leco, bingau, anak ote, atau gote, atau orang Bunian lebih sering dihubungkan dengan hal-hal gaib, mistis, dan kesaktian rimba raya yang dianggap angker. Berbeda dengan kisah di masa lalu. Saat ini, orang Bunian dianggap sebagai makhluk halus yang amat mengerikan. Kisah-kisah mengerikan itu tersebar di kalangan masyarakat. Mereka percaya bahwa orang Bunian adalah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Kalimantan, serta Malaysia Barat. Berdasarkan mitos yang beredar, orang Bunian diyakini memiliki kemampuan supranatural dan biasanya gaib, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Di sisi lain, mereka terkadang menampakkan diri dan berbaur dengan manusia tanpa ada yang menyadari keberadaannya. Konon, sifat orang Bunian sangat sulit ditebak, dan mereka kerap memberikan bantuan kepada para dukun. Orang Bunian hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia dan hanya dapat dilihat ketika mereka mau menampakkan diri. Ketika menampakkan diri, mereka berwujud menyerupai manusia dengan paras yang rupawan. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa mereka hidup di pedalaman hutan dan bukit yang jauh dari pemukiman warga. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka kerap tinggal di tempat-tempat sepi dan rumah kosong yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam waktu yang lama. Di samping itu, sebagian masyarakat juga yakin bahwa orang Bunian bisa berbagi rumah dengan manusia tanpa disadari. Konon, orang
Orang Bunian hidup dalam komunitas besar yang meniru struktur sosial manusia. Mereka dipercaya memiliki kekayaan, klan, dan keluarga sendiri. Orang Bunian biasanya menampakkan diri di depan manusia yang disukai supaya bisa digoda dan dijadikan pasangan. Orang yang disukai itu kemudian akan mengikuti orang Bunian ke dunianya dan diajak menikah. Bahkan, masyarakat Melayu percaya bahwa orang Bunian bisa menikah dengan manusia biasa dan memiliki anak gaib. Kemungkinan manusia yang diculik orang Bunian untuk kembali ke rumahnya pun sangat kecil. Konon, pernah ada laki-laki yang dianggap hilang oleh keluarganya karena dibawa oleh perempuan Bunian ke dunianya dan diajak menikah. Ketika lelaki itu bisa kembali ke kampung halamannya, semua keluarga dan kerabatnya telah meninggal karena sebenarnya ia pergi dalam waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan hitungan waktu di alam orang Bunian dan dunia nyata itu berbeda. Orang Bunian cenderung ditakuti karena suka menculik anak-anak dan sering menyesatkan orang di hutan belantara. Mereka dipercaya suka keluar dari hutan ketika menjelang waktu maghrib. Oleh sebab itu, anak-anak dilarang berkeliaran di luar rumah pada waktu tersebut. Selain itu, orang Bunian dipercaya suka menyesatkan manusia di hutan. Biasanya saat hari menjelang maghrib akan tercium aroma harum masakan. Itu adalah pancingan pertama orang Bunian sekaligus undangan kepada yang tersesat untuk masuk ke perkampungannya. Mereka yang disesatkan biasanya merasa diterima oleh komunitas masyarakat desa yang ramah. Mereka pun menganggap perkampungan orang Bunian sebagai perkampungan biasa dengan rumah-rumah dan fasilitas umum. Tak jarang mereka yang disesatkan akan hidup dan berkeluarga di alam orang Bunian. Mereka lupa pada dunia aslinya karena kampung Bunian sangat indah dan melenakan. Manusia yang telah dibawa orang Bunian biasanya baru bisa kembali ke dunia nyata setelah dilepaskan. Namun, dalam banyak kasus, kondisi fisik dan jiwa orang yang dikembalikan ke dunia nyata seperti tidak waras lagi. Meski demikian, sebagian masyarakat mengatakan bahwa orang Bunian terkadang suka menolong orang yang tersesat di hutan. Konon sifat orang Bunian memang tidak dapat ditebak, sehingga manusia harus selalu waspada jika berada di wilayah yang mereka huni. Sebagian masyarakat Melayu dan Minangkabau percaya akan keberadaannya. Akan tetapi secara fakta, eksistensi orang Bunian masih jadi misteri. Di tengah kemisteriusan orang Bunian, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang kuli di zaman Belanda. Kuli itu bernama Saman. Sudah belasan tahun Saman menjadi kuli di perkebunan tembakau milik Tuan Belanda. Saman belum berkeluarga, padahal umurnya sudah 39 tahun. Kondisi ekonomi Saman sangat sulit. Dia tinggal di saung rombeng yang terletak di pinggiran kebun tembakau. Kulitnya hitam legam, karena selama belasan tahun dia kerja di tengah terik matahari. Nah, pada suatu hari, Saman mendengar ada sayembara untuk mencari orang Bunian. Hadiahnya bukan main-main, sangat besar. Saman pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Diam-diam, dia pun minggat dari kebun tersebut dan mendatangi orang Eropa yang katanya membuka sayembara. Saman mendaftar menjadi salah satu peserta sayembara. Dengan peralatan dan bekal seadanya, dia masuk ke dalam hutan belantara untuk mencari keberadaan orang Bunian. Pohon di hutan itu besar-besar. Dia seorang diri di sana. Tak ada teman sama sekali. Singkat cerita, malam pun tiba. Saman membuat saung kecil yang terbuat dari dedaunan dan dahan pohon. Malam itu dia mencoba untuk menyalakan api menggunakan gesekan kayu. Dan jadilah api unggun kecil yang menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian, dari dalam semak-semak dekat saungnya, Saman mendengar suara dengkur yang sangat mengerikan. Suaranya aneh. Segera Saman meraih tombak. Dia mengendap-endap lalu menghantamkan tombak itu ke dalam semak-semak. Kemudian tombak tersebut menancap. Ternyata yang dia tombak itu babi hutan. Saman kira orang Bunian. Di hari-hari berikutnya, Saman tidak pernah melihat keberadaan orang Bunian. Hingga pada suatu titik, dia mulai putus asa. Tubuhnya kurus krempeng karena dia hanya bertahan hidup dengan memakan seadanya di hutan. Saman pun memutuskan untuk mengakhiri pencariannya. Kemudian, di perjalanan pulang, Saman mencium bau masakan yang sangat menggoda. Bau itu sangat lezat, membuat perut Saman lapar. Segera, Saman menghampiri sumber bau itu. Lalu dia melihat ada perkampungan yang rumahnya terbuat dari dedaunan. Perkampungan itu diisi oleh manusia-manusia kurcaci bertubuh pendek dan berbulu. Tak salah lagi, mereka pasti orang Bunian. Saman menyiapkan tombaknya. Dia harus menangkap minimal satu orang Bunian agar bisa memenangkan sayembara. Namun sayangnya, saat Saman melepaskan tombak itu, orang Bunian berhasil menangkap tombak tersebut. Dengan cepat dan lincah, orang Bunian berlari menghampiri Saman. Mereka menang
menangkap lelaki itu dan membawanya ke alam mereka. Selama bertahun-tahun, Saman dijadikan budak oleh orang Bunian. Dia disuruh masak, berburu kelinci, dan juga jadi tukang timba air. Pokoknya Saman diperbudak. Hingga akhirnya pada suatu hari, Saman dibebaskan. Namun, saat Saman berhasil keluar dari alam orang Bunian, sayembara tersebut ternyata sudah usai. Tubuh Saman juga semakin menua. Umurnya saat itu 65 tahun. Ternyata Saman terjebak sangat lama di alam orang Bunian. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.